peringatan Maulid Nabi ini efeknya untuk generasi muda, kemudian untuk kaum muslim ini apa sih bro? Oke. Saya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami santri moderat. Bersama saya Muhammad Khairuddin. Dan di sebelah saya ada Ustadz Rafiq. Saya manggilnya siapa ini? Bro, Coy, atau Ustadz atau Hi? Terserah. Okay. Boleh. Bro aja lah ya. Bro Rafiq ini. Bro Rafiq ini nama lengkapnya Muhammad Khaisul Rafiq. Muhammad Khaisul Rafiq. Baik, Bro. Ini kan kita berada di momen Maulid Nabi, atau Rabiul Awal lah ya. Menurut antum ini, peringatan Maulid Nabi ini efeknya untuk generasi muda, kemudian untuk kaum muslim ini apa sih bro? Oke. Saya jawab sebisa saya ya. Oke, langsung to the point aja lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Efek yang ditimbulkan dari sebuah peristiwa yang itu diikuti oleh masyarakat, tentunya harus kita lihat dari siapa yang mengikuti. Oke ya. Misalnya pertanyaan efek terhadap generasi muda, Maulid Nabi terhadap generasi muda. Nah, kalau kita lihat bersama di kampung-kampung, kebanyakan di kampung-kampung itu ketika ada sebuah peringatan event-event keislaman, hari-hari besar Islam, itu kebanyakan justru bukan para pemuda yang ikutin. Iya betul. Ya, biasanya kan? Malah yang udah sepuh-sepuh, yang udah buyutan itu yang merayakan orang tua, orang-orang dewasa, atau anak-anak yang tertarik dengan euforia yang ada, terus biasanya kan ada makanan, terus di situ juga ada orang-orang jualan dan sebagainya ya. Itu. Nah, terus para pemuda itu di mana mereka? Ya mereka tetap pada kegiatan mereka sebagaimana biasanya. Kalau malam ada yang nongki, kalau malam ada yang mungkin lagi ngumpul di mana, main game kan, seperti itu. Artinya gini, walaupun sebenarnya juga ada sebagian pemuda itu yang ikut merayakan acara-acara tersebut, tetapi kalau kita berbicara tentang masalah mayoritas, mereka ini masih minoritas. Dalam perayaan tersebut, mereka ini masih minoritas. Akan tetapi, kalau boleh kita lihat di dalam media sosial, banyak sekali akun-akun dakwah, konten kreator, yang mereka itu diasuh oleh para asatid yang berkompeten di bidangnya ya. Itu yang mereka bisa mengemas peringatan Maulid Nabi dengan suatu tampilan yang itu menarik para pemuda. Jadi itu sudah tidak lagi dikemas dalam bentuk formal. Harus ada di masjid, ada panggungnya, menghadirkan kiai, menghadirkan ustadz, menghadirkan habaib misalnya, kemudian menyebar undangan ke masyarakat, ngumpul di situ ada emak-emak, ada bapak-bapak dan lain sebagainya. Kemudian diawali dengan sambutan ketua RT lah, ketua panitia, ketua RW. Itu mungkin bagi kehidupan pemuda-pemuda, terutama pemuda-pemuda milenial sekarang, itu adalah sesuatu hal yang bisa dibilang kuno. Mereka bosan dan mereka menganggapnya sebagai sesuatu yang kuno. Sudah tidak pada zamannya lah ya. Betul. Nah, kan tapi kembali yang tadi saya sebutkan bahwa mereka terkadang juga bisa dibilang memperingati, tapi di media sosial, yaitu dengan ikut menyaksikan mungkin slide atau tayangan video-video yang di situ menampilkan tentang salawat, menampilkan tentang risalah hidup Nabi secara singkat dan lain sebagainya. Dan sepertinya ya, menurut apa yang saya lihat, ini justru memberikan efek kepada mereka walaupun mungkin wallahualam tidak begitu besar. Tetapi sebagian dari mereka juga terkena efek positif dari hal-hal seperti ini. Seperti contohnya
banyak juga di kalangan pemuda itu yang sudah sering menyanyikan lagu-lagu religi, lagu-lagu religi yang di situ disebutkan selawat dan lain sebagainya. Walaupun alam maksudnya itu apakah menikmati musiknya atau menikmati lantunannya atau menikmati suara penyanyinya. Kalau yang akhwat ya. Penyanyinya ya jelas lah, kalau penyanyinya cowok nggak mungkin dinikmati kan. Kalau penyanyinya cewek biasanya dinikmati. Wallah alam. Tetapi paling enggak mereka juga mendengarkan seperti itu. Seperti saya pernah mendapat sebuah pengakuan dari salah seorang remaja lah ya, remaja gimana mereka dia dulu di dalam pergaulan biasa lah, bukan pergaulan anak-anak pesantren, bukan, pergaulan anak-anak muda remaja pada umumnya. Kemudian dalam sebuah kesibukan pekerjaan mereka dan teman-temannya itu juga terkadang mereka mendengarkan lagu-lagu qasidah seperti itu. Qasidah bukan maksudnya qasidah yang dibacakan mama itu, bukan qasidah itu. Tetapi kasidah-kasidah maksudnya seperti, boleh nyebut merek nggak? Nggak boleh. Ya pokoknya yang di situ selawat-selawat gitu kan. Selawat. Ya kita tahu lah ya yang seperti itu. Selawat yang indah, yang bagus, seperti itu. Jadi kalau menurut saya itu mending, bagus daripada dia mendengarkan lagu-lagu metal misalnya atau lagu-lagu yang tidak ada faedahnya. Artinya gini, peringatan Maulid Nabi itu jelas memberikan efek kepada kaum muslimin. Baik itu dari kalangan pemudanya, remajanya, anak-anaknya maupun orang tuanya. Nah, melalui wasilahnya, perantaranya atau bentuk acaranya itu berbeda-beda. Ada yang acara formal seperti kampung seperti itu. Ada yang hanya sekedar dia menikmati di video-video yang dia tonton, kemudian dia share, dia membuat story WhatsApp ataupun di Instagram dan seterusnya. Mereka menyebarkan itu ke teman-temannya, ya kan? Karena itu dilihat oleh teman-temannya, gitu. Dilihat oleh followernya dan seterusnya. Bahkan mungkin dia juga di situ nge-tag beberapa temannya juga, beberapa sahabatnya juga, yang mungkin maksudnya mereka itu juga adalah mengingatkan, ini loh kita punya tauladan yang namanya Nabi Muhammad SAW, gitu, yang perlu kita ikuti, perlu kita teladani. Seperti itu kalau menurut saya seperti itu. Jadi sedikit banyaknya jelas dia memberikan efek. Ya, apalagi kan yang diperingati itu Nabi Muhammad SAW. Dia jelaskan, beliau kan orang terbaik yang pernah ada di muka satunya. Jadi kalau kita lihat di media sosial itu, dunia maya itu, mungkin di belahan dunia manapun merayakan tentang Maulid Nabi itu. Contohnya di Inggris, di mana, di Leicester City ya kayaknya. Ada sebuah klub bola itu. Di tempat itu euforia tentang Maulid Nabi itu luar biasa. Banyak sekali. Baik dari kalangan anak-anaknya, remajanya maupun orang yang sudah dewasa. Ya walaupun mereka mengaplikasinya seperti antum tadi yang antum jelaskan tadi. Mungkin dari lagu-lagu religi, mungkin beliau itu menyelawat bernyanyi di kamarnya sendiri, kemudian merekamnya, kemudian di bawahnya ditulis mention apa kan, tulisan apa, seperti itu. Mungkin efeknya seperti itu ya. Kalau di euforia di kampung kita ini, di sekeliling kita ini gimana ini? Apakah kelihatan mencolok enggak? Kalau kelihatan mencolok atau enggak? Sepertinya tidak. Sepertinya tidak. Lola mungkin karena efek pandemi atau anak kurang paham ya. Tapi yang jelas kalau kita rasakan gimana meriahnya acara Maulid Nabi di zaman dulu waktu kita masih kecil dulu ya, itu jelas berbeda dengan zaman sekarang. Sampai bawa rantang lah, bawa bawa baskom itu. Bukan baskom, tempat saya bukan baskom, tapi gesek. Bukan, dari daun biasanya ya, daun yang dibentuk, kemudian di situ ada makanan yang lengkap ya, ada nasi dan sebagainya. Ya dulu waktu zaman anak-anak mungkin asiknya di situ ya. Meriahnya ada di situ. Kita ngumpul di musola, kemudian
kemudian kita ada yang ceramah, biasanya mbah-mbah itu ceramah Iya, itu. betul sekali. Kemudian kita sebenarnya kita cuma nunggu itu isu tumpengnya itu sebenarnya Iya. itu. Ngaku Ya, sekarang ya. ya, tapi subhanallah kalau itu ya. Ya sekarang ini sudah ya karena sama gadget kalau sama itu ya makanya itu kita yang masih ini ya kita berusaha untuk ini mengingatkan mereka HP jadikan sebagai lahan untuk mencari informasi, sebagai lahan untuk mencari ilmu pengetahuan ataupun tentang din agama. Ya, seperti itu. Baik, mungkin di lingkungan kita ini memang perlu kita gaungkan supaya mereka juga semangat. Ya, Gimana? boleh jadi. Boleh jadi ya. Boleh jadi, bisa saja. Kalau mungkin para pemudanya, kemudian remaja-remajanya yang memiliki kesadaran akan pentingnya nilai-nilai spiritual seperti ini yang ditanamkan di masyarakat, mungkin mereka bisa bergerak, mengkoordinir teman-temannya, kemudian tentunya juga harus seizin dengan Pak Takmir ya. Iya. Seizin dengan takmir masjid, kemudian seizin dengan RT RW dan lain sebagainya, karena mereka ini adalah para pimpinan di sebuah masyarakat, sebuah lingkup masyarakat kecil, itu mereka adalah pimpinannya, seperti itu. Jadi mereka bisa menghubungkan para aktivis-aktivis muda ini kepada masyarakat, seperti itu. Ya mungkin ini juga masa pandemi lah ya. Apalagi kan selama 2 Iya. tahun ini kayaknya nggak pernah sih ada acara yang gede itu Ya, mungkin acaranya hanya kecil-kecilan, seperti itu. di dalam rumah. Pokoknya sebagian orang lah yang merayakan. Baik, demikianlah tadi sekelumit pembicaraan tentang efek ataupun dampak dari Maulid Nabi terhadap generasi muda, tapi khususnya itu umat Muslim. Benar yang dikatakan oleh Bro Rafiq tadi, bahwasanya efeknya itu sangat luar biasa kepada generasi muda. Apalagi jikalau mereka memang benar-benar menjadikan Maulid Nabi ini sebagai pelajaran, sebagai tempat untuk kembali dalam arti yaitu ya mungkin awalnya remaja ini disibukkan dengan dunia remajanya, yang main game ataupun yang lain sebagainya, dan ketika bulan Maulid ini tiba, kemudian dia ingat, oh rupanya saya harus kembali tobat ini, saya harus meninggalkan game saya sejenak dan saya berusaha untuk itu tadi mengingat Rasulullah dengan mendengarkan lantunan syair yang di situ berisi tentang junjungan atas baginda Nabi Muhammad SAW. Mungkin cukup sekian dari kami podcast yang singkat ini. Terima kasih Bro Rafiq, Ustadz Rafiq. Mungkin dari sekelumit ini bisa memberikan kita sedikit pengetahuan. Baik, kepada sahabat santri moderat sekalian, untuk mungkin dari ini ya, untuk kedepannya kita boleh dari sahabat santri moderat sekalian memberikan nasihat ataupun semacam oh kita membahas apa ini? Kita membahas apa? Apakah podcast dengan beliau lagi atau podcast dengan siapa, atau kita membahas topik tentang apa ini? Nah, kepada sahabat santri moderat sekalian, monggo memberikan opininya, pendapat-pendapatnya, membahas tentang apa ini ke depan. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, share ke sahabat-sahabat yang lain. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berit